di dalam itu, lagi ditolongin tuh. Ini di besi, di teralis ini nih. Dia kejebak di situ tuh. Dia kejebak di situ. Tertutup dan hangus ya. Jadi kalau kita tidak perhatikan, kita tidak tahu bahwa itu ada jenazah di situ gitu. Selamat siang, hingga saat ini tidak ada security dari pihak gedung yang menghampiri kami. Saya sudah gedor sekencang ini. Yang menjadi pertanyaan besar kami adalah, apakah sebelumnya tim posko aduan orang hilang ini tidak melakukan penelusuran ke TKP-TKP yang memang menjadi lokasi-lokasi pembakaran? Sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid. Penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus di bekas gedung perusahaan pembiayaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat membuka misteri baru. Sebagian menduga kedua kerangka manusia itu berkaitan dengan hilangnya dua pemuda usai aksi massa pada akhir Agustus 2025 lalu. Benarkah kedua kerangka itu milik Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Files. Dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar ditemukan di bekas gedung perusahaan pembiayaan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober lalu. Tim teknis yang ingin merenovasi gedung menemukan dua kerangka tersebut bersama tumpukan material gedung yang juga hangus terbakar. Sebelumnya, gedung yang berdekatan dengan markas Brimob itu sempat terbakar saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Ada orang kejebak di dalam itu, lagi ditolongin tuh. Ini di besi, di teralis ini nih. Dia kejebak di situ tuh. Dia kejebak di situ. Kerangka yang baru ditemukan 2 bulan setelah insiden pembakaran saat demonstrasi Agustus 2025 lalu kini dihubungkan dengan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Pihak keluarga Reno dan Farhan pun sudah diminta untuk menjalani tes DNA. Jadi dua kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Pemirsa iNews Files, temuan kerangka manusia baru bisa dipastikan melalui uji DNA karena minimnya petunjuk lain. Tidak ada identitas yang dapat dilihat dari pakaian korban ataupun ciri fisik. Saya akan mendatangi lokasi penemuan kerangka manusia. Ikuti terus penelusuran saya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan bekas gedung perusahaan pembiayaan yang sudah hangus terbakar, tepatnya di Jalan Kramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat, pemirsa. Dan di lokasi ini pada Kamis lalu, tepatnya tanggal 30 Oktober 2025, petugas teknis yang akan merenovasi gedung menemukan dua kerangka manusia
Saat ditemukan, kedua kerangka yang diduga berjenis kelamin laki-laki berada di lantai 2 ruang administrasi bersama tumpukan material gedung. Adapun gedung ini sendiri telah kosong dan tidak beroperasi sejak dibakar massa pada saat ricuh pada tanggal 29 Agustus 2025. Sebelumnya pada Agustus 2025 terdapat rangkaian aksi unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI. Ada sejumlah orang yang dilaporkan hilang pasca demonstrasi yang berujung ricuh. Bagian dinyatakan sudah kembali, namun hingga kini ada 2 orang atas nama Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid belum ditemukan. Kita akan coba untuk memasuki gedung ini, apakah ada orang ataupun adakah penjaganya di dalam, karena kami tim iNews Files sudah mendapatkan izin. Selamat siang. Selamat siang. Saya melihat ada 2 petugas di dalam, tapi tidak mendekati ke depan, justru malah masuk ke dalam, menjauhi pagar. Sebelumnya pada saat perjalanan, tim iNews Files sudah menghubungi Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Pusat. Sepertinya ada petugas yang sedang menuju ke gerbang. Kita akan coba bertanya. Siang. Dan lagi-lagi petugas tersebut tidak mendekati gerbang, justru menjauhi gerbang, masuk ke dalam. Saya melihat ada 2 petugas, pemirsa, sama sekali tidak merespons. Sebelumnya kami sudah berusaha untuk mengontak dari Polres Jakarta Pusat dan kami meminta izin kepada Polres Jakarta Pusat untuk bisa masuk. Kami diizinkan dan menurut Polres Jakarta Pusat silakan berkoordinasi dengan manajemen ataupun security. Tapi hingga saat ini tidak ada security dari pihak gedung yang menghampiri kami. Saya sudah gedor sekencang ini. Dari sudut pandang saya di atas, ini gedung terlihat sisa-sisa pembakarannya cukup jelas. Atap hitam segala macam. Bangunan ataupun kaca-kaca juga sudah tidak ada. Untuk lampu juga terbakar. Dan pada saat penemuan, kerangka ada di lantai 2 di bagian ruang administrasi. Masih terlihat rangka-rangka besi baja dari pagar masih belum dirapihkan. Selamat siang, Bapak. Sebelumnya sempat ada petugas, pemirsa. Tapi pada saat saya menggedor, mereka bukannya ke depan menghampiri kami, tapi justru menjauhi. Justru masuk ke dalam dan sama sekali tidak mau keluar. Dapat dilihat itu ada semacam garis kuning hitam, mirip serupa dengan garis polisi, tapi sepertinya itu bukan garis polisi yang melintang di sepanjang gerbang. Ini menandakan pada saat itu pasca aksi kebakaran memang steril, tidak boleh ada orang lain masuk ke dalam gedung ini. Sepanjang sisi sudah diberikan pagar seng tinggi. Beruntung saya ada kursi, pemirsa, di sebelah gedung dari pembiayaan ini sehingga saya bisa naik dan mengintip. Di dalam terlihat masih ada sisa-sisa dari garis polisi di lantai dasarnya. Bisa di zoom kameramen saya, Leman. Di dinding dari gedung ini terlihat masih ada sisa-sisa grafiti dari masa aksi, di mana pada saat itu memang terjadi kerusuhan yang cukup hebat. Selain membakar gedung, juga masa aksi pada saat itu membakar sejumlah halte. Jadi pemirsa, karena kami tidak dapat menghubungi ataupun berkontak dengan penjaga gedung pembiayaan yang ada di samping saya. Nah,
sekali di sebelah dari gedung pembiayaan ini ada dulunya Hotel Maxim. Saya akan coba bertanya kepada penjaga dari gedung ataupun dari hotel ini. Untuk gedung sebelah, security-nya bisa kita kontak di sebelah mana ya Pak ya? Ke sana. Di belakang ya Pak ya? Iya, di belakang. Gak bisa nembus dari sini ya Pak ya? Nggak bisa, itu yang tadi saya bilang lewat sana. Lewat belakang? Lewat belakang, jadi gua kan ke kiri, ada gang pertama, ke dalam aja terus, nanti di gang pertama itu, nanti ada di situ. Nanya orang juga pasti dia akan tahu kok. Kalau yang gerbang ini bukan ke gedung sebelah ya? Nggak bisa ya? Nggak ada. Tapi security yang di gedung Ada di finance sana, ini, di pintu sana. maksudnya beraktivitasnya lewat depan juga pernah? Sering? Atau mereka Tidak, ini ditutup, jadi mereka lewat belakang semua. semuanya lewat belakang? Tapi itu udah dibuka sih. Bisa dibuka tapi? Bisa, kadang-kadang. Oke, Nah. baik. Makasih banyak Iya, Bapak. iya. Pemirsa News Files, karena saya tidak bisa masuk ke dalam, kita akan coba tanya-tanya salah satu warga yang ada di sekitar. Ini ada pedagang minuman, kita akan coba bertanya kepada salah satu pedagang minuman yang ada di sini. Ibu yang jualan minuman, ibu jualan minuman di sini setiap hari? Iya, Dengan ibu siapa? Ibu Casmi. Ibu Casmi jualan di sini setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Dari jam 10 sampai maghrib. Ibu sudah lama berjualan di sini. Bu, pada saat ada polisi yang datang ke sini pada tanggal 31 Oktober, tahu nggak Bu? Ya tahu juga biasa aja jaga. Tapi ada penemuan kerangka manusia, tahu nggak Ibu di gedung sini? Nggak tahu. Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Pada saat kerusuhan, Ibu ada juga di sini? Ada. Yang bulan Agustus. Tapi bakar-bakarnya saya nggak tahu, udah pulang. Setelah kebakaran itu, apakah sudah langsung ditutup dengan seng-seng ini? Belum. Masih udah diblok, pagarnya udah nggak ada. Oh, pagarnya nggak ada. Pagarnya kayak gitu tuh, yang kayak pintu tuh sebelah tuh. Kayak gitu. Masih pagar pendek, jarang-jarang besi-besi, besi-besi ya. Untuk pendirian pemasangan pagar seng ini kapan Bu? Udah seminggu kebakaran. Setelah ditutup sama pagar seng, ada aktivitas keluar masuk nggak Bu? Nggak ada. Tapi kalau security kan dari belakang. Oh, ada pintu belakangnya ya Bu ada ya? Pintu belakang. Jadi pada saat setelah kebakaran, pintu seng dipasang, tidak ada aktivitas sama sekali, Nggak ada. mobil keluar masuk dari Nggak pintu ada. depan tidak ada. Nggak ada. Pada saat penemuan kerangka juga tidak tahu Ibu? Nggak tahu. Pokoknya sore-sore ada mobil ambulan, supir satu, sama wartawan satu. Udah. Terus keluarnya juga sepi biasa. Jam berapa pada saat itu Bu? Keluarnya ya Ibu? sebelum maghrib dia keluar. Mobil ambulan, kalau polisi pakai motor. Ada yang dibawa-bawa atau ada yang didorong nggak dari Nggak ada. petugas di ambulan? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang jaga. Sebelum kebakaran sudah ada yang Ada jaga. yang jaga, paling security aja 2 orang. Sebelum kebakaran memang gedung ini ada yang jaga, security 2. Iya. Setelah kebakaran juga tetap ada penjaga. Ada. Baik, makasih banyak Ibu atas waktunya. Oh itu dia. Ya pemirsa News Files, tim saat ini sedang mencari pintu belakangnya dan ini gerbang pintu belakangnya. Masuk. Permisi Bapak, dari iNews Files Bapak, kita udah dapat izin dari Polres, meminta izin ambil gambar dari depan halaman Bapak. Pemirsa, ini adalah pintu belakang dari gedung pembiayaan yang sebelumnya. Kita gedar-gedor dari gerbang depan tapi tidak ada respon. Di sini kurang lebih ada 4-5 petugas yang berjaga di pintu belakang. Tadi saya sudah mendapatkan diskusi singkat mengenai perizinan untuk bisa ambil visual di halaman depan. Dan kata 2 petugas yang ada di sini tadi sedang meminta izin terlebih dahulu ke komandannya, kita akan menunggu. Kalau dari gerbang belakang mungkin bisa terlihat ada 3 kendaraan mobil, 2 mobil sipil dan 1 ada mobil polisi. Bisa dikatakan ini penjagaannya cukup ketat pemirsa, karena ada 5 orang, 4 diantaranya menggunakan baju preman
Dan satu petugas, saya yakin itu adalah petugas security dari gedung karena menggunakan seragam satpam. Kalau dilihat dan dipikir kembali pemirsa, di saat saya menggedor dengan cukup keras dari gerbang depan, dan sebelumnya juga ada kameramen saya yang sempat memanjat di gerbang depan, mustahil rasanya petugas tidak melihat ataupun mendengarkan suara gedoran dari pintu seng yang cukup kencang. Yang menjadi pertanyaan besar kami adalah apakah sebelumnya tim posko aduan orang hilang ini tidak melakukan penelusuran ke TKP-TKP yang memang menjadi lokasi-lokasi pembakaran atau lokasi-lokasi yang memang menjadi konsentrasi titik aksi.